Shalom, selamat pagi Victorious People yang luar biasa diberkati Tuhan. Jumpa lagi, dan saya di sini akan memberikan semangat untuk saudara dan saya. Yaitu apa? Kita harus selalu bersyukur di dalam Tuhan. Tuhan selalu menyertai saudara dan saya, walaupun dalam masalah apapun. Kita harus semangat, karena kenapa? Tuhan selalu memberikan janji-janjinya kepada kita, yaitu sukacita, damai sejahtera, yaitu sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa dicuri oleh semua orang. Asalkan kita mau merespon dia, kita mau menerima dia, dan kita merenungkannya. Ya, firman Tuhan dikatakan, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu satu jaminan yang luar biasa. Dan untuk anak-anak Tuhan, mari semangat, tidak ada kata takut lagi. Ya, di sini juga Tuhan memberikan hak untuk kita kepada anak-anaknya. Apa? Haknya itu menggunakan namanya. Menggunakan namanya, kita baca dalam firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes pasal 13. Di sini dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya dipermuliakannya di dalam anak. Wow, luar biasa. Tuhan kita tuh luar biasa. Dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia mengirim rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus yang tinggal bersama saudara saya. Dia tinggal dalam hati saudara saya, untuk menghibur kita, memberikan kita kekuatan, memberikan hal-hal yang belum pernah kita tahu. Dia akan memberitahukannya. Ya, dia akan melakukan segala sesuatu yang baik buat kita dan mengajar kita yang baik. Yang penting kita harus meresponnya. Kalau kita sudah meresponnya, bahkan Tuhan mengatakan kita dapat menggunakan kuasanya, menggunakan namanya. Luar biasa, dan tidak ada Allah lain seperti yang Tuhan katakan. Dia memberikan kuasa, memberikan hak buat saudara saya. Yaitu apa? Menggunakan kuasanya untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat, roh-roh yang mengintimidasi pikiran-pikiran kita. Yaitu pedang roh sudah di tangan kita, perisai sudah di tangan kita. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kita harus renungkan, kita harus baca, kita harus praktekkan. Iman sudah diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tinggal kita melakukannya, kita menjalaninya. Bagaimana saudara dan saya untuk melakukannya. Dan saya mempraktekkan ini tuh terus dalam setiap hari. Yaitu apa? Baca firman, merenungkannya, dan terus semangat. Dan intimidasi iblis memang ada, pasti ada. Wah, kamu beginilah, kamu begitu, intimidasi iblis. Tapi kita harus tolak, kita gunakan namanya. Hai iblis, enyah engkau, karena akulah kebenaran diri Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Enyah engkau iblis. Perkatakan dengan iman, dan saya percaya itu akan memberikan kekuatan kepada saudara. Dan saya sudah melakukan seperti ini berulang-ulang kali. Dan intimidasi apapun, ya, dalam masa pandemi seperti ini juga, tolak dalam nama Yesus, bahwa Mazmur 91 sudah menyertai kita. Ya, kita baca, ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya, sebab ia mengenal namaku. Aku akan membentenginya, dan aku memagarinya. Penjanji Tuhan luar biasa. Apalagi kita harus takutkan, apalagi harus kita cemaskan. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari saudara dan saya, tidak ada waktu lagi untuk kita takut-takut lagi, cemas-cemas lagi, ya. Andalkan Tuhan, bergantung, berharap hanya kepadanya, dan percaya tangannya selalu menyertai kita, menopang kita, bahkan Dia memagari kita. Tuhan memagari kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Asal kita mau meresponnya. Banyak orang yang tidak bisa meresponnya. Karena kenapa? Ya, mereka tidak mau apa yang Tuhan ajarkan. Dan berapa kali hamba-hamba Tuhan, mungkin saudara sudah sering ratusan, bukan ribuan kali mendengar, baca firman. Tapi mereka tidak melakukannya, mereka tidak meresponnya. Bagaimana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan kalau kita tidak merespon firman yang kita berbicara kepadanya? Kita harus berbicara kepada Dia melalui firman. Dan hidup kita yang sudah lahir baru, yaitu hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan Roh itulah yang berbicara kepada Allah. Roh kita lah yang berbicara kepada Tuhan. Melalui apa? Firman-Nya. Melalui doa, melalui pujian penyembahan yang kita naikkan. Ya, itu kita sedang memuji menyembah Dia. Dan saya percaya ada hadirat Tuhan yang luar biasa di situ. Ada urapan Tuhan yang luar biasa. Dan percaya Dia berbicara kepada kita. Memang tidak audible. Tidak langsung kita bicara, tapi dalam hati.
Karena Dia tinggal dalam hati kita. Dia ada dalam hidup kita. Kita harus meresponinya itu. Renungkan. Percaya, saya sudah melakukan ini, saya merenungkan apa yang saya dapat, saya ajar, saya terima, saya belajar. Dan benar. Saya mendapatkan semua itu. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Dulu saya sebelumnya mendengar, apa sih itu dengan suara Tuhan? Saya pun tidak mengerti waktu itu, awam. Saya tidak tahu. Saya pengen dong Tuhan dengar suara Tuhan. Ya, tapi saya tidak pernah baca Alkitab. Saya tidak pernah sering berdoa. Ya, bagaimana kita bisa harus bercakap-cakap dengan Dia? Tapi setelah saya belajar, dan terus saya belajar, saya kadang masuk kamar, saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, saya minta hikmat dari Tuhan, saya renungkan firman itu. Di situ Tuhan mulai berbicara dalam hati saya. Dia berbicara, dia menunjukkan harus bagaimana, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik di dalam apapun. Tuhan bicara, Tuhan mau, Dia suka ngobrol dengan anak-anaknya. Ya, mari saat ini, di saat seperti ini, kita hanya memerlukan Tuhan. Kita harus mengandalkan Dia. Dan pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pasti ada jalan keluar. Dan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah hamba-Mu sampaikan. Sabda-Mu, kami percaya benih firman-Mu tidak akan pernah keluar dan kembali dengan sia-sia. Biar firman itu tertanam dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga menjadi logos, menjadi rema, berakar, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.